Kita nyalakan kompor. Kita siapkan air 50 ml, tuang ke wajan. Masukkan gula merah yang udah kita cincang kasar aja. Masukkan 2 sendok makan gula putih atau gula pasir. Garam setengah sendok teh, aduk sampai gulanya larut. Benar-benar tidak ada lagi yang bergelindir tersisa ya. Dan ini sudah mendidih. Kita aduk-aduk lagi sebentar, biarkan sampai warnanya benar-benar menghitam ya. Kemudian kita masukkan kelapa yang udah diparut. Ini kenapa dibikin agak mencair dan basah? Karena nantinya kita sangrai lagi berbarengan dengan kue yang bakal kita kasih taburan inti ini. Nah ini dia. Ini tidak terlalu kering ya teksturnya. Aduk lagi sampai selesai. Hidupkan lagi apinya di wajan terpisah yang lain. Masukkan santan kurang lebih 150 ml. Masukkan juga pasta pandan dikira-kira aja agar warnanya cukup cantik nantinya. Masukkan garam. Aduk. Gunanya santan itu dimasak sampai mendidih agar nantinya kuenya tidak cepat basi. Masukkan itu bread and propetnya. Ini santan yang udah kita masak tadi. Masukkan dalam keadaan udah hampir dingin ya, atau masih sedikit hangat aja. Jangan sampai masukkannya dalam keadaan yang masih mendidih tadi ya. Kita aduk dulu perlahan dan masukkan air pandan santannya secara perlahan atau bertahap aja. Jangan sekaligus ya bunda, karena ini mengukur dari kelembekan atau kekeringan adonannya. Nah kurang lebih seperti ini. Baru deh kita bikin bulat-bulatin. Kita pencet dengan ibu jari atau jari telunjuk di tengahnya biar membentuk seperti lempengan atau apalah gitu ya. Jadi agak kayak memangkok atau bentukan piring kecil gitu. Nah jadi kan nanti ada pola-pola sedikit. Bentuk aja sampai selesai. Dan ini sebanyak ini ya bunda-bunda hasilnya. Lalu kita siapkan daun pisang yang udah dikasih atau dioles minyak goreng. Kita taruh aja semuanya ke dalam panci kukusan. Ini air kukusannya udah mendidih di panci. Kita masukkan panci talenannya ke dalam panci kukusan. Kita kukus kurang lebih 15 menit atau sekira-kira matang paling maksimalnya sampai 20 menit. Dan ini cantik banget ya bunda, warnanya sangat menggiurkan. Dan ini tidak manis ya, karena ini adonannya gurih. Nanti kita campurkan dengan unti kelapa tadi. Nah ini unti kelapanya aku bagi 2 ya, karena tadi ada sebagian aku pisahkan untuk kue yang lain, untuk isian roti goreng atau roti yang dipanggang di dalam oven. Nah ini kita masukkan semuanya. Lalu kita panaskan api. Tapi jangan besar ya bunda, ini kecil banget apinya. Paling kecil maksimal. Kita aduk aja
Dan ini memang agak melengket ya, sedikit menyatu. Tapi nanti tinggal kita pisah-pisahkan aja perlahan. Karena ini dari tepung ketan jadi otomatis dia agak melengket. Kita sambil aduk aja sampai unti kelapanya menyelimuti kue dari adonan tadi. Oke, aduk-aduk aja. Dan kalau bisa gunakan wajan yang benar-benar anti lengket. Jangan pakai teflon ya bunda-bunda. Karena ada beberapa kan sudah bilang itu tidak terlalu recommended untuk kesehatan. Apalagi yang kalau udah mengelupas-ngelupas gitu ya. Jadi sekarang kita pilih yang lebih sehat, yaitu untuk menggunakan wajan yang berbahan seramik atau granit. Ini aku pilihnya merek Boldi ya. Karena menurut keterangan wajan Boldi ini sudah bebas dari bahan kimia atau lapisan anti lengket yang kata orang-orang atau menurut penelitian itu bisa menyebabkan kanker. Ini dia hasilnya atau penampakannya. Cantik, menggairahkan, menggiurkan, dan lembut banget. Ini gak keras ya bunda, sangat lembut. Gurih dari kuenya, manis dari unti kelapanya. Tinggal kopi atau teh panasnya aja ini bun. Kenyang deh. Tuh teksturnya ya, mudah sekali untuk dicolok garpu.